Hai guys, pernahkah kamu berpikir atau sekedar menghayal untuk menemukan harta karun? Beberapa orang memiliki keberuntungan saat secara tidak sengaja menemukan harta karun yang tidak disangka-sangka. Namun sayangnya tidak semua orang memiliki keberuntungan tersebut. Bahkan tak jarang seorang yang sengaja memburu harta karun hanya mendapatkan hasil yang sia-sia dan mengecewakan karena hanya menemukan benda yang tidak berharga. Beberapa orang ini malah menemukan secara kebetulan di tempat yang tidak diduga sama sekali, yaitu halaman belakang rumah dan kebunnya. Seperti dilansir dari berbagai sumber, inilah penemuan yang tidak diduga yang ditemukan di halaman belakang rumah. Terowongan piramida Khufu. Pada tahun 2014 lalu, seorang pria bernama Negi di Mesir menggali halaman belakang rumahnya tanpa izin. Ia kemudian menemukan blok-blok batu besar, juga lorong sepanjang 10 meter di dalam tanah. Pihak Kementerian Kepurbakalaan Mesir mendengar tentang temuan Negi dan mengirim sejumlah ahli arkeologi ke rumahnya. Para ahli arkeologi itu kemudian sadar telah menemukan jalan masuk menuju piramida Khufu yang legendaris. Padahal mereka telah mencari-cari lorong itu selama lebih dari 30 tahun lamanya. Lorong itu tersebut dalam kitab sejarah oleh Herodotus yang mengaku pernah mengunjunginya pada abad ke-5 Masehi. Herodotus menuliskan bahwa lorong itu tertutup dan tersamar oleh ukiran-ukiran. Sebelum temuan Negi, hanya secuil peninggalan lorong yang berhasil ditemukan. Komplek piramida Khufu dikenal memiliki kaitan dengan kuil yang hilang dekat Sungai Nil. Temuan lorong menyebabkan para ahli arkeologi menduga-duga bahwa kuil itu mungkin berada di bawah desa Nalet El Saman. Simpanan di Awkward. Pada tahun 2012, Owen Johnson sedang memeriksa lubang yang digali di kebunnya oleh para pekerja bangunan. Kemudian terlihat olehnya suatu pot keramik terkubur dalam tanah. Ia mencoba menggali pot itu, tapi kemudian retak dan merekah. Kemudian kepingan-kepingan koin emas dan perak berhamburan seperti mesin slot. Johnson menemukan hampir 600 koin dari abad ke-17, termasuk sebuah cincin berukir kalimat yang maknanya, "Ketika melihat ini, ingatlah akan daku." Jarahan itu diduga dikubur pada masa perang sipil Inggris. Rumah Johnson terletak di Pontefract, suatu tempat yang dulunya daerah pendukung raja pada tahun 1600-an. Ada suatu pos militer dekat situ dan jarahan itu diduga disembunyikan oleh seorang pendukung raja yang khawatir dijarah. Koin-koin itu tertera memiliki nilai nominal 85 pound sterling dan 12 siling. Cukup untuk membayar gaji seorang tentara perang sipil selama 5 tahun. Namun demikian, nilainya pada 2013 adalah sekitar 54.000 pound sterling. Pihak Dewan Kota setempat membeli koin harta karun itu dengan harga yang fantastis, sehingga membuat pria itu kaya mendadak. Koleksi itu sekarang terpajang di Pontefract Museum. Pesawat tempur Perang Dunia Kedua. Pada tahun 2017, seorang remaja berusia 14 tahun bernama Daniel Rom Christiansen memerlukan bahan yang bagus untuk laporan tugas terkait Perang Dunia Kedua. Ayahnya secara bercanda menyuruhnya mencari pesawat terbang yang pernah disebut-sebut jatuh di halaman belakang rumah mereka. Karena ayahnya pernah mendengar kalau sang kakek pernah bercerita tentang sebuah pesawat terbang yang jatuh di sana pada November 1944. Tapi pihak keluarga tidak benar-benar percaya cerita itu. Walaupun begitu, Daniel memutuskan untuk memeriksanya. Ia dan ayahnya membawa alat deteksi logam. Mereka kaget ketika alat itu mulai berbunyi. Mereka mulai menggali, lalu menyadari bahwa penggalian harus lebih dalam lagi, sehingga meminjam mesin keruk dari seorang tetangga. Kemudian ditemukanlah bangkai pesawat terbang pada kedalaman antara 4 hingga 6 meter. Secara keseluruhan, mereka menemukan ribuan keping puing pesawat terbang itu, termasuk tulang belulang dan barang pribadi milik pilot. Keluarga Christiansen kemudian memutuskan untuk menghubungi ahli sejarah Perang Dunia Kedua dan pihak berwenang Denmark. Polisi Denmark membawa tulang belulang untuk keperluan investigasi. Para pakar forensik berusaha mempelajari identitas pilot. Jika berhasil, pilot itu akan diberikan pemakaman militer di Jerman. Bom aktif 500 kg ditemukan warga Tarakan. Kali ini dalam negeri nih bos. Seorang pekerja eskavator menemukan bom udara berdaya ledak tinggi saat menggali lahan warga di Tarakan, Kalimantan Utara. Bom udara dengan bobot sekitar 500 kg ini ditemukan pekerja eskavator saat sedang menggali lahan warga di Tarakan, Kalimantan Utara.
Beruntung bom tidak meledak karena sempat tersentuh eskavator. Tim detasmen Gegana Satuan Brimob Polda Kaltara kemudian mengevakuasi bom menggunakan mobil derek. Bom udara yang diduga masih aktif ini memiliki daya ledak radius hingga 1000 meter dan merupakan bom peninggalan Jepang saat Perang Dunia Kedua. Dia mengatakan ukuran bom udara yang ditemukan cukup besar dan diduga masih aktif. Setelah tim melakukan evakuasi, bom udara kemudian diukur dan memiliki panjang 1,25 meter dan diduga bom masih aktif sehingga pihak berwenang melakukan evakuasi sesuai prosedur dan berhati-hati. Bom dengan jenis ukuran yang serupa memang sudah beberapa kali ditemukan di Tarakan, salah satunya di Kelurahan Sebengkok. Ditemukan pekerja saat sedang mengeruk lahan untuk pembuatan kanal. Lalu pada tahun 2011 silam juga ditemukan di Jalan Gunung Latimojong, Kelurahan Kampung Enam. Penemuan bom atom seberat 500 kilo ini menjadi bukti bahwa Tarakan memiliki banyak benda-benda kuno peninggalan Perang Dunia Kedua. Mengingat dahulunya Tarakan menjadi daerah pendaratan tentara sekutu maupun Jepang pada masa itu. Sisa bom dan bahan peledak dari masa Perang Dunia Kedua di Tarakan kebanyakan ditemukan di daerah pantai dan bandara. Petugas khusus setempat menghimbau jika menemukan barang-barang peninggalan seperti ini segera lapor. Takutnya akan meledak jika dipindahi tanpa pendampingan, karena barang-barang ini bisa saja masih aktif. Itulah beberapa penemuan barang-barang tidak terduga yang berada di pekarangan rumah. Apakah kamu juga pernah menemukan barang-barang aneh di belakang rumahmu? Atau mungkin harta karun yang lain? Atau kamu memang seorang yang pegiat dalam pencarian barang-barang antik? Silahkan ceritakan versimu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton.